Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi, morning kopi, sahabat lagi si boys dimanapun anda berada. Ditemani pisang goreng kuning. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkah selalu kehidupannya. Banyak berita yang terjadi di negara kita Indonesia ini, berita-berita viral yang menghebohkan. Kadang-kadang berita viral itu sengaja dibuat, atau suatu peristiwa itu sengaja diperpanjang-panjangkan agar menutupi satu berita yang lain. Bisa juga suatu peristiwa itu sengaja dibuat berlarut-larut, dipanjang-panjangkan, tidak cepat diselesaikan agar peristiwa yang lain, kasus yang lain tidak menyita perhatian. Ya, itulah cara kita berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lagi si boy dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berkah selalu, dan anda selalu diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coffee morning pagi hari ini kita jumpa kembali dengan Bang Anto seperti biasanya. Mau cerita apa, mau bahas apa, kadang-kadang saya juga yang menarik kita bicarakan, karena semuanya ada di media sosial ini dan menarik sekali pembahasannya. Baru-baru kemarin Ketua DPRD kita juga menyampaikan no viral, no justice. Memang di Indonesia seperti itu, segala sesuatunya harus dipiralkan baru mendapat perhatian yang proporsional atau malah lebih atensinya dari para orang-orang yang berwenang. Kasus Pina kalau nggak viral mana mungkin seperti kejadian sekarang ini. Tapi berita viral juga belum tentu berita-berita yang baik-baik, berita yang buruk, testimoni atau membuat sesuatu menggiring opini pun bisa diviralkan. Karena sekarang itu hacker itu pekerjaan. Para pendukung yang namanya dulu relawan itu sekarang menjadi pekerjaan. Relawan itu menjadi pekerjaan, sehingga buzzer pun menjadi pekerjaan, menjadi ladang pekerjaan bagi orang-orang tertentu mencari rezeki melalui itu. Dan banyak juga yang memanfaatkan jasa-jasa mereka untuk membangun opini. Jadi sekarang itu ya semuanya dengan media sosial ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh orang-orang tertentu berdasarkan kepentingan tertentu. Nah, untuk itu semuanya memang kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita secara pribadi mau hiruk pikuk dengan perhelatan bangsa dan negara ini? Setelah pemilu kemarin, ya kita tahu sendirilah heboh-hebohnya seperti apa. Sebentar lagi kita mau pilkada, pilihan kepala daerah, mau memilih gubernur. Ya nyaris sama lah pola-pola yang akan dilakukan pun polisinya. Janjinya tetap sama, janjinya tetap untuk rakyat, menyenangkan rakyat, membahagiakan rakyat. Tetapi ya ujung-ujungnya kalau rakyat mau bahagia, ya usaha sendiri, kerja sendiri. Rakyat mau punya pendapatan, ya usaha keras, kerja keras, seperti itu. Kita mau mengharapkan semuanya murah, ya rasa-rasanya tidak mungkin. Biaya sekolah murah masih jauh, makan murah masih jauh, semakin mahal.
dolar semakin rupiah semakin terpuruk dengan dolar. Dulu ada yang mimpi kalau jadi presiden dolarnya bisa murah. Mimpi doang, upayanya apa yang nggak bisa, susah lah kita. Ya tapi ini kalau bahasannya terlampau tinggi ya. Dolar itu tergantung dari ekspor impor kita, ekspor impor barang dan jasa kita. Sebanyak barang dan jasa yang kita ekspor dan itu menimbulkan nilai tambah yang besar bagi rakyat Indonesia, kesejahteraannya, maka insya Allah rupiah kita akan kuat. Tapi ya hobinya pejabat kita ini impor, beras impor, bawang merah impor. Kata ibu-ibu kemarin, bawang murah nih di pasar. Iya, kalau murah tuh lihat dulu barang siapa. Bawangnya dari Brebes sana, tempat kampung leluhur saya, atau bawang dari Cina. Kalau bawang merah, bawang putih dari Cina ya pasti lebih murah. Sekarang yang lagi ribut-ribut adalah impor barang-barang pakaian, aksesoris, barang-barang ilegal katanya. Banyak sekali marah. Loh, kok pemerintah sibuk dengan barang ilegal? Duananya kemana? Dari mana barang masuk? Jangan-jangan nih, masa barang impor masuk nggak tahu kan begitu. Tapi bukan masalah di situ yang akan kita bahas. Kenapa barang-barang yang masuk dari luar negeri itu, utamanya dari Cina, itu jauh lebih murah ketimbang hasil produksi luar negeri. Sehingga kemarin pun kita mendengar ada beberapa pabrik tekstil kita, pabrik garmen kita nyaris akan tutup karena hasil produksi mereka lebih mahal ketimbang barang-barang impor maupun legal atau tidak legal yang masuk dari luar negeri itu, utamanya Cina. Nah, perlu belajar, makanya nggak salah juga kalau dulu katanya, ya mungkin ini bukan hadis ya, kata Rasul itu tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Jadi kita nggak usah benci sama orang Cina. Banyak yang harus kita pelajari dari negeri Cina itu. Teknologi mereka jauh lebih maju. Belajar bangun jembatan pun kita dari Cina. Apalagi kalau kita bicara yang lebih besar-besar lagi mengenai hilirisasi, semua diserahkan Cina. Ada produk-produknya dari Cina, mesinnya Cina, kemudian pegawainya juga rata-rata Cina. Yang nyaris lagi apa? Setelah hasil produksinya jadi, produksinya diambil Cina juga. Nah, kalau begitu, kapan akan menciptakan nilai tambah yang akan memperkuat rupiah? Yang nggak bisa juga, kan seperti itu. Ya itu mungkin kalau cerita-cerita di Legacy Boys terlampau berat lah ya. Tapi itulah kehebatan di dunia maya saat ini, di dunia medsos, banyaknya podcast, banyak orang-orang pintar yang menyuarakan itu. Kalau dulu kita terbatas, hanya nonton di televisi saja. Televisi kita tahu sendiri, kalau televisinya udah ya dikangkangin sama pemerintah, mana bisa dia cerita seenaknya kan. Cerita seenak sedikit disentil, takut dia. Apalagi TV-TV-nya itu ya memang memilih-milih para penguasa-penguasa partai yang mendukung pemerintah, yang nggak mungkin juga kan cerita. Tapi saat-saat ini it's okay lah, saya setuju lah. Saya pernah berhenti hampir 4 tahun sampai 5 tahun nggak nonton TV. Setelah media sosial ini rame, nah baru saya banding-bandingkan antara berita-berita yang ditayangkan televisi sama berita-berita yang ada di media sosial. Tapi baru sebatas berita-berita viral lagi yang ingin di TV. Enggak, sudah seluruh TV nggak ada yang tidak memberitakan masalah Vina. Kan seperti itu. Tapi cukuplah bagi kita yang tidak terlalu paham ini menjadi tahu lah bagaimana cara kerja profesionalisme, kan seperti itu. Nah teman-teman sekalian, sahabat Legacy Boys dimanapun Anda berada, mungkin kita terlalu pusing. Kemarin itu juga saya tidak nyangka ya, saya main ke rumah ibu saya di Pelaju, ketemu sama bibi saya yang usianya udah di atas 70-an semua, sama adalah keponakan semua. Apa yang mereka obrolkan? Ya itu tadi, salah satu yang mereka obrolkan, siapa yang akan jadi presiden kita?
Ibu saya tanya, ya saya bilang ya Prabowo mak, Prabowo udah menang, udah jadi dia presiden, ya belum, tinggal dilantik. Nah, si bibi saya nyeletuk, emang Prabowo punya duit untuk ngasih makan gratis? Duit dari mana dia? Lah, itu emak-emak, nenek-nenek loh, saya ini udah kakek-kakek, itu buyut. Bibi saya dan mama saya itu ceritanya begitu. Mereka saja yang ya hanya lulusan SD, sekolah rakyat, mama saya, bibi saya itu yang udah tua aja bingung, Prabowo punya uang apa? Lantas mama saya bilang, ya punyalah, dia kan orang kaya, nanti ngasih makan gratis itu uang dia, bukan uang negara. Itulah obrolan para orang-orang tua, nenek buyut di kampung aja mikir begitu ya. Nah apalagi kita yang melek gitu ya, memang punya duit negara mau makan gratis, ya ada lah, pasti ada uangnya. Dari siapa uangnya? Ya uang rakyat juga yang akan membiayainya. Dari mana? Ya pajak dinaikin dong. Nanti PPN kan mau naik lagi. PPN naik lagi 10, 11, 12,5, nanti naik lagi. Untuk apa ya? Untuk nambah-nambah itu juga. Kan seperti itu. Apalagi ya subsidi yang membantu rakyat ditarik-tarik. Kabarnya nih Agustus Pertalite yang subsidi yang membantu masyarakat dengan harga murah akan segera dihapus. Untuk apa? Ya supaya uangnya ditarik untuk digunakan yang lain-lain dan yang lain-lain dan yang lain-lain dan yang lain-lain seperti itu. Bayar pajak kendaraan ya tunggu aja nanti kan naik-naik lagi. Kemarin juga saya baru bayar pajak kendaraan. Anehnya juga ternyata bayar pajak kendaraan mereka lupa menentukan progresifnya. Wah, saya kena denda hampir 2 juta kemarin dengan alasan ini Pak, mobil satunya belum kena progresif tahun kemarin. Lah kok bisa, saya bilang datanya nggak tercatat Pak. Loh kok datanya nggak tercatat di sistem kami? Emang datanya habis dibobol maling kemarin, maling yang baik hati itu. Saya bilang begitu. Aduh, macem-macem aja. Kembali cerita tentang profesionalisme para pengurus negara nih. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya teman-teman sekalian, mari kita memperbaiki diri kita sendiri saja. Itu yang lebih baik. Memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kualitas keluarga kita, dan kita betul-betul harus menyaring mana berita yang perlu kita dengar, mana berita yang tidak perlu kita dengar. Kalaupun kita terdengar, nggak usah ambil pusing, karena sepusing-pusingnya kita, rakyat kecil ini nggak ada yang dengar juga gitu loh. Sampai nanti muncul entahlah ya, kita itu ngeri lah. Sekarang kan para mantan-mantan pejabat, orang-orang yang pernah berkuasa itu kan bercerita bagaimana kita tidak percaya kalau sudah Pak Mahfud MD yang cerita, Pak Pandana Baban yang selalu bercerita. Padahal kita tahu juga, rakyat kecil itu udah tahu, tapi apa yang kita tahu itu menambah keyakinan kita ya, seperti itu. Tetapi apa peran yang bisa kita sampaikan? Ya paling tidak dengan bercerita seperti ini, orang tahulah berkeluh kesahnya kita seperti itu. Rakyat itu sebenarnya banyak tahu. Rakyat itu hanya diam saja. Kenapa rakyat diam? Ya karena tidak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka supaya kita bisa berbuat adalah mari kita memperbaiki kualitas diri kita saja sendiri, kualitas kehidupan kita, kualitas keluarga kita. Walaupun sebetulnya sejatinya ya kualitas rakyat itu juga ditentukan oleh para penguasa gitu. Kok bisa begitu? Ya iyalah, kalau rakyatnya mau berkualitas, pendidikannya dilengkapi, pendidikannya dimudahkan, akses untuk menempuh kesehatan pun dimudahkan, rakyatnya akan berkualitas gitu. Nah kalau sekarang yang berkualitas ya pihak-pihak tertentu saja yang tidak banyak begitu. Begitu juga dengan
konsumsi ya. Konsumsi itu ya artinya barang-barang banyak tersedia dengan murah, sehingga pendapatan masyarakat kita yang tidak besar itu pun bisa untuk berbelanja konsumsi dengan lebih baik. Ya, seperti itu. Cari pekerjaan ya tidak mudah juga. Sekarang pekerja-pekerja kasar, pekerja-pekerja buruh aja semakin setiap saat lah kita dengar ribut-ribut kan seperti itu. Tapi tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, karena memang yang diinginkan pemerintah ya seperti itu gitu. Kekuatan pemerintah belum fokus untuk mengurusin pendapatan rakyatnya supaya lebih baik, belum begitu. Ya, cerita-cerita seputar kita ya seperti itulah saat ini. Nah, untuk itu mari kita introspeksi diri saja lah. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan lupa kalau kita banyak rezeki, ya kita sedekah, membantu teman-teman kita, beramal soleh. Amal soleh buat seluruh lingkungan kita. Lebihnya sampai lagi teman-teman berada. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.